Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih ditemukan Allah kembali dalam kondisi nikmat iman Islam sehat ya. Kita bisa berkumpul dalam kajian halaqah syuhada seperti biasanya, dan tak terasa usia halaqah ini sudah 5 tahun ya Bu Haja ya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah ya. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan tak lupa terima kasih kepada Ketua Halaqah Syuhada Ibu Hajah Mustaimi, kemudian yang kami hormati juga, terima kasih kehadirannya pada Ibu Hajah Kartini. Ini yang memang luar biasa walaupun bersandar dan padat ya. Tapi tetap semangat itu luar biasa banget. Berkah ya Bu Hajah ya. Dan ibu-ibu semuanya yang mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan pusat-pusat dapur. Ya, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan serta rahmat untuk kita hingga yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak terasa juga sebentar lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah yang kita tunggu-tunggu. Hari ini kita berkumpul juga dalam rangka menyiapkan diri ya, ibu-ibu, dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah cukupkan, semoga Allah kasih kita kesehatan, rezeki, dan kenikmatan dalam menjalani ibadah bulan Ramadan. Amin. Pada hari ini saya atau teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya, mengambil tema apa Bu? Apa? Iya, ya. Hati bahagia menyambut Ramadan dengan semangat memaafkan. Kenapa saya mengambil tema itu? Ya, namanya Ramadan kan, kata Rasulullah suruh apa Bu, menyambut Ramadan itu dengan penuh gembira kan ya, dengan bahagia itu. Ya, saya ambil satu hadis. Untuk materi silahkan minta ke Bu Yuni dan Bu Mira ya, dan hanya untuk yang hadir ya, istimewa buat yang hadir. Silakan colek-colekan aja ya materinya ya, silakan disimak. Udah ada yang dapat? Yang di WA? Nah, kalau yang kertas itu nanti buat latihan soal. Ujian akhir, tapi ini ujiannya tidak dikumpulkan. Ya, karena ibu-ibu sudah terlalu banyak ujian hidup, ya kan? Biar nanti sebagai bukti pada Allah bahwa kita siap menyambut bulan Ramadan ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Mau nggak Bu? Mau ya. Dan orang yang bergembira itu ya memang orang yang apa Bu? Orang yang hatinya benar. Kalau orang yang hatinya nggak benar, imannya nggak benar, nggak akan bahagia. Bahagianya semu, bahagianya pura-pura. Capek nggak Bu kita pura-pura bahagia? Pura-pura bahagia. Maka dari itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Apa Bu surat Al-Fajr 27
27 sampai 30. Ya ayyuhalladzina apa? Wahai jiwa yang tenang. Apa Bu? Pak lupa ya. Iya, ya latina mutaina irjiu ila robbi robbiyatu mardiyah wa quli fi ibadi wa quli jannati, ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Hati yang tenang itu ya ridho atas ketetapan Allah, gitu kan? Kalau orang yang nggak ridho, kira-kira bisa bahagia nggak? Bisa tenang nggak? Enggak. Masalahnya kalau kita nih, ya kita kan manusia biasa ya Bu. Ceritanya kita itu lagi belajar ridho, belajar meridhoi apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kan kita punya rasa ya Bu ya, kadang-kadang ketika Allah takdirkan kita begini tidak sesuai yang kita inginkan, emang kita bisa langsung apa Bu, ikhlas gitu? Bisa nggak? Ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang belum bisa, ya kan? Proses dulu gitu ya. Tapi kita tahu Allah memfirmankan seperti ini. Maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, gitu ya. Kata Allah, barang siapa yang ridho akan ketetapannya dan meridhoi apa yang ditetapkan oleh Allah, maka kita disuruh masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hiburan yang luar biasa, ibu-ibu ya, agar kita bisa mengelola hati kita menuju keridhaan, menuju ikhlas atas takdir Allah, baik takdir baik ataupun takdir buruk, ya kan? Kalau kita belum bisa melihat ujian Allah itu sebagai takdir buruk, berarti kita mesti belajar lagi, mencari hikmah. Apa maksud Allah itu memberikan ujian kita seperti ini? Bu, pernah nggak melihat misalnya kejadian kemarin waktu pesawat Lion Air itu jatuh? Itu kan ada orang yang ketinggalan pesawat kan ya waktu itu ya. Ternyata qadarullah takdirnya pesawat itu jatuh. Padahal orang ini udah ketinggalan, berarti kan tiketnya hangus. Ya kan Bu, takdir buruk lah menurut dia saat itu. Tapi setelah kita tahu hikmahnya, ternyata pesawat itu qadarullah jatuh, si orang ini tadi mengucapkan apa Bu? Alhamdulillah. Tapi kan saat sebelum jatuh kan dia nggak bisa mengucapkan alhamdulillah, belum tahu hikmahnya. Rupanya kita mesti bekerja keras untuk mencari hikmah. Kalau itu mah hikmah yang kelihatan. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah, hikmahnya itu baru nemu beberapa tahun kemudian. Iya enggak? Ya, ada yang diuji oleh Allah dengan keluarganya, dengan anaknya. Dan ternyata setelah sekian tahun tuh kita baru tahu hikmahnya. Oh, hikmahnya ternyata ketika Allah memberikan ujian, saya jadi lebih dekat dengan Allah. Saya jadi banyak berdoa. Saya jadi lebih dekat ke majelis taklim, majelis ilmu. Saya jadi rajin sholat tahajud. Nah, sekecil apapun kebaikan kita untuk mendekati kepada Allah, itu adalah proses kita mencari ridho Allah dan meridhoi apa takdir Allah, gitu ya. Jadi nanti cara berpikirnya kita dirubah seperti itu supaya tidak merasa berat dalam menjalani takdir-takdir Allah. Nah, kemudian ada kalanya Allah itu mentakdirkan kita ujian dengan sesama, ya, dengan sesama manusia, bisa dengan pasangan kita, bisa dengan anak, bisa dengan mertua, bisa dengan adik, dengan kakak, atau siapapun itu yang membuat hati kita kadang kecewa, kadang kesel, kadang marah, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah seperti itu? Allah pun juga sudah mengingatkan kepada kita semua dalam surat Asy-Syura ayat 40. Ya, yang artinya
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Boleh nggak kita membalas ketika orang menzalimi kita? Kalau di sini boleh, boleh tapi setimpal, nggak boleh lebih. Kan susah ngukurnya, ya nggak? Makanya ayat itu dilanjutkan. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, walaupun boleh membalas, tetapi memaafkan itu lebih baik. Ya, bahkan yang namanya pahala memaafkan itu istimewa, ibu-ibu. Sebagaimana istimewanya kalau kita puasa Ramadan itu kan pahalanya Allah yang ngasih ya. Maksudnya seberapa itu Allah gitu yang menetapkan. Begitu juga pahala memaafkan, karena memang memaafkan itu perlu kerja keras yang luar biasa. Kalau kita ngomong udah maafin saja, gampang, ya kan? Maafin saja, sabar. Semoga itu jadi pahalamu, gampang banget. Tapi prosesnya itu yang perlu effort yang luar biasa. Tergantung tingkat kezaliman seseorang dan tergantung dengan kondisi hati kita menangkap respon zalim itu. Itu ya. Nah, Rasulullah juga udah berpesan nih ya, dalam satu hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan yang artinya iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau lapang dada. Ya, iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf, lapang dada. Dan ternyata ibu-ibu ya, orang yang sabar, orang yang lapang dada, orang yang pemaaf itu bisa menyebabkan badan kita juga sehat. Ternyata kalau kata Ustadz Zaidul Akbar itu, penyakit kita itu sangat dipengaruhi oleh kondisi emosi kita. Benar apa benar? Ya memang iya. Bu, kalau kita merasa terzalimi, sakit kan ya? Tidur gak nyenyak kan ya? Kepikiran, akhirnya apa? Metabolisme tubuh kita juga berpengaruh, sehingga timbul penyakit apa? Ya stres, efeknya asam lambung macam-macam lama-lama bisa sampai diabetes, macam-macam bisa sampai stroke. Ya masya Allah gitu. Makanya masya Allah yuk supaya jalan kita menuju mencari ridho Allah itu menjadi pahala dan kita sadar benar bahwa kita itu mengelola itu semua dari segala pilar ya. Kalau yang berikutnya itu kan saya sebutkan dengan 5 pilar sehat itu ya Bu ya. Ternyata 5 pilar mental sehat itu sangat berpengaruh ya. Yang pertama adalah spiritual. Tadi sudah saya jelaskan dalam surat Asy-Syura, hadis Rasulullah sudah ya. Berarti memang itu mau nggak mau sebagai orang beriman ketika diuji oleh Allah, usahakan mendekat kepadanya. Sebisa mungkin diri kita melangkah. Ya Bu ya. Kadangkala ya, kalau orang udah sakitnya itu udah parah Bu, ketika diuji oleh Allah itu justru sangat jauh dari Allah ya, itu mungkin saja. Makanya kita juga jangan heran ketika ada orang yang udah keterlaluan sakitnya dan dia tidak mempunyai ilmu untuk meregulasi atau mengatasi kecemasan, kesedihannya, akhirnya berakhir dengan selesai hidupnya ya. Karena dia gak punya cara mau deket sama Allah, nggak ada dalam pikiran deket dengan Allah aja nggak baik denganku. Jadi dia belum bisa merasakan kebaikan Allah, itu belum bisa. Ya, alhamdulillah
Ibu-ibu ini di sini ini adalah nikmat yang luar biasa. Seberat-berat ujian yang Allah berikan, ibu-ibu masih punya iman. Itu nikmat loh, ya. Itu nikmat yang luar biasa loh ya. Supaya kita itu sering mengatakan kepada diri kita bahwa terima kasih pada diriku, ya, yang sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam. Keren, ya. Diri kita itu keren banget, gitu. Apresiasi terus diri kita ketika kita mampu mengatakan bahwa saya bisa berbuat baik. Kayak hari ini ibu-ibu ngaji kan di sini, bilang terima kasih kepada diri kita sendiri. Yuk coba kita ucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri dengan memeluk diri kita sendiri, meluk diri kita sendiri. Peluk diri kita sendiri sambil kita tutup matanya supaya efek ininya dapat, ya. Sampaikan pada diri kita sendiri, ya. Ya Allah, terima kasih. Silakan lafazkan ibu-ibu. Ya Allah, ucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Kepada diri kita sendiri. Nafas panjang, keluarkan pelan-pelan, resapi itu, maknai, sadari bahwa Allah itu memberi sesuatu kita tuh banyak banget. Terima kasih Tina yang sudah menemani aku sampai detik ini, sampai di titik ini. Masih dalam kondisi iman Islam. Alhamdulillah, engkau bisa menerima takdir Allah. Engkau belajar ikhlas, engkau belajar ridho atas nikmat yang Allah berikan kepada, atas takdir baik, takdir buruk ataupun takdir baik. Semangat ya, semangat. Cukup, ya. Alhamdulillah kita sudah mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Apresiasi ya, sering-sering apresiasi diri kita sendiri. Nah, lanjutannya kalau mental sehat itu sudah sering saya sampaikan ya, ibu-ibu ya. Ada 5 pilar, bukan hanya spiritual aja. Ketika kita diuji oleh Allah, bukan hanya kita mendekat secara spiritual, tapi ada pilar-pilar lain yang harus kita penuhi juga, ya. Ada pilar fisik, pilar sosial, intelektual, ya. Terus kita asah. Kemudian berikutnya 3 usaha sehat jiwa dan raga. Ya. Ternyata karena badan kita ini ada jiwa dan raga, ya. Jiwa itu hati atau mental, dan tempat bersemayamnya mental atau jiwa adalah badan kita, raga kita. Itu juga perlu kita rawat dengan sebaik-baiknya agar kita dalam beribadah itu bisa lebih baik, gitu ya. Yang pertama 3 usaha sehat, yaitu yang syar'i, berfokus pada ibadah dan langsung terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau biasa disebut dengan ikhtiar langit, ya. 1 ikhtiar langit secara syar'i, ya. Ibu-ibu ngaji, ibu-ibu puasa, ya, itu ikhtiar langit. Jangan sampai kita putus asa dalam berdoa, ya. Kadang kita capek ya Bu ya, diuji oleh Allah gini-gini aja, udah 5 tahun ujiannya gini-gini aja, nggak bergeser-geser. Jangan fokus dengan tidak bergesernya, tapi syukuri atas itu tadi. Detik ini Ibu masih di titik ini dalam kondisi nikmat iman Islam, syukuri itu udah keren banget loh, ya. Karena kalau kita menuntut Allah untuk segera dikabulkan, kita boleh berpikir lagi, kalau Allah belum mau menggeser takdir kita,
Ya kita nggak bisa ngatur Allah kan. Adanya kita ngatur diri kita sendiri supaya kita bisa belajar ridho atas takdir. Namanya juga belajar ya Bu ya. Kita mesti bersama-sama, kita mesti bergandengan tangan agar teman-teman kita juga kuat memegang iman Islamnya. Gitu ya. Jangan jaga lisan kita, jangan sampai merendahkan teman-teman kita yang lagi diuji oleh Allah dengan takdir yang tidak diinginkan. Jangan ya. Kalau kita nggak mampu untuk menemani, tolong diam saja. Ya. Kalau kuat temenin, temenin. Dek, kenapa kakinya? Naik gunung. Ya, lanjut ya. Ya, itu ikhtiar langit. Kemudian yang kedua, berfokus dengan cara-cara pengobatan yang sejalan dengan akibat atau hukum di dunia. Kalau misalnya sakit kita itu udah sampai ke fisik, ya kita perlu berobat. Ya, jangan doa doang. Ya, artinya badan kita sudah terkena, berarti kita mesti berobat. Kemudian yang ketiga, ya, fokus kepada syar'i dan qauli. Keduanya dilakukan berdampingan dan saling melengkapi dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sakitnya kita tetap berpahala, sakit hatinya kita tetap berpahala. Gitu ya, kita sadar Bu. Oh, saya itu lagi sakit, saya lagi kecewa, merasa ditolimi, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, karena kita sebentar lagi bulan Ramadan dan kita ingin menyempurnakan ibadah kita sebagaimana yang Allah serukan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat itu kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, saya di situ menggambarkan yang namanya orang beriman itu sehat mentalnya. Nah, kita ukur gini yuk, kita refleksi Ibu-ibu. Sekarang kita dalam kondisi mana nih? Hati kita masih banyak ke arah marah atau kita masih dalam proses lawamah atau hati kita sudah mutmainah. Apapun itu, saat ini kita sadar itu baik. Ya, karena kalau orang sakit nggak merasa sakit, kira-kira bahaya nggak? Bahaya. Kalau kita sakit, kita tahu kita sakit, itu lebih baik karena kita bisa hati-hati, ya kan? Makanya tadi saya sampaikan, kalau kita merasa sakit, mudah-mudahan sakit kita juga berpahala. Baik sakit jiwa atau raga kita sakit, semoga berpahala, gitu ya Bu. Bukan berarti yang namanya sakit itu buruk, enggak, ya. Ya kan? Kan selama ini kalau kita itu melihat orang tuh, dia tuh lihat jadinya tadi ngobrol sama Bu Titik ya tentang kasus anak-anak pornografi gitu. Tuh, dia tuh kena pornografi. Kalau kita nunjuk seperti itu, sementara kita itu nggak tahu seberapa besar dia sakitnya, itu membuat si orang jadi terpuruk kan. Alangkah baiknya ketika kita itu menasehati, memberi masukan, itu dengan penuh kasih sayang, disadarkan bahwa dia sakit, baru deh nanti kita perlahan-lahan untuk bangkit. Nah, itu lebih baik daripada kita nunjuk-nunjuk orang, nunjuk-nunjuk orang sementara kita nggak bisa memberikan masukan atau sekedar memberitahu dia sakit aja kita nggak mampu. Nah, sekarang kita lihat di situ. Apabila hati atau nafs atau kalbu kita dalam kondisi amarah, ciri-cirinya apa? Tuh, ya.
Ciri-cirinya, apakah kita masih sering menyalahkan diri kita? Pernah ibu-ibu menyalahkan diri sendiri? Pernah. Nah, kalau masih sering, nanti dilihat yang lainnya. Atau masih sering menyalahkan orang lain, menuntut orang lain untuk berubah, menuntut orang lain untuk minta maaf, kemudian menyalahkan Allah, ya. Nah, itu sekedar ciri-ciri aja. Kemudian merasa hidupnya dalam kemalangan atau sial terus, merasa Allah tidak adil. Nah, itu berarti masih dalam kondisi zona mental korban. Berarti dia masih dalam kondisi hati yang amarah, atau bisa juga lawamah, gitu ya. Sadari aja, yang penting kita sadar, jujur pada diri sendiri. Itu insya Allah tanda-tanda kita sudah mau proses mencari ridho Allah, gitu ya. Kemudian zona berikutnya adalah zona belajar. Zona belajar itu yang seperti apa? Ciri-cirinya itu ya, sadar dirinya tidak baik-baik saja. Nah, kalau kita sudah sadar kita sakit, itu bagus gitu loh, ya. Kemudian kita mencari bantuan. Kadang kita ngobrol sama teman untuk memberikan masukan. Nah, itu sudah dalam kondisi zona belajar. Kita ada dalam majelis ilmu, itu zona belajar. Kita sudah berdoa kepada Allah, itu zona belajar. Ya, yang namanya belajar ya kadang-kadang nggak benar kan? Kadang-kadang kita masih salah, nggak apa-apa. Gitu. Kita apresiasi proses kita. Kemudian yang ketiga adalah zona bertumbuh. Zona bertumbuh itu ibu-ibu sudah bisa berbagi ilmu. Ilmu apa aja? Ya, yang ikut tasim di rumah ngajarin cucunya. Kata ibu biasanya cucunya lebih pintar nih. Yang ngajarin siapa saja lah ya. Yang punya ilmu tentang memasak, berbagi ilmu. Yang bisa ilmu tentang marketing, berbagi ilmu. Nah, itu zona bertumbuh, karena orang berbagi itu menyenangkan hati, Bu. Ya, membuat kita bersyukur. Makanya jadi orang jangan pelit. Ya. Berbagi itu salah satu terapi loh. Kita bisa bahagia. Nah, kemudian ciri zona bertumbuh tadi juga produktif sesuai talentnya. Kayak Bu Mira, hobinya seperti ini talentnya. Ada Bu, siapa itu yang suka bikin video? Hera. Ah ya, Umi Hera, talentnya di situ. Ayo ibu-ibu yang punya talent apa? Ayo kabule sopir. Ya makasih Kak. Ya kan. Ayo apalagi ya yang jadi bendahara itu juga talent loh. Ya. Ketua ya Budiana Nasution itu dalam zona bertumbuh. Ayo yang lainnya juga bisa seperti itu. Nggak apa-apa misalnya dalam kepanitiaan seperti ini. Nanti aku yang beliin akuannya. Nah itu zona bertumbuh loh. Jangan nggak mau lah capek. Nah, kalau itu mah ya itu mungkin belum sampai zona bertumbuh, bisa jadi masih zona belajar. Ya, nggak mau direpotin orang. Nah, itu supaya apa? Supaya kita berbuat baik ini dalam zona bertumbuh. Semua kebaikan itu zona bertumbuh. Gitu ya. Jadi semangat ibu-ibu semua untuk berbuat baik. Nah, kemudian kita idealnya dalam surat Al-Fajr tadi adalah hati yang mutmainah, hati yang tenang. Hati yang tenang
rutin tasyatul nafs. Ibu-ibu pernah tasyatul nafs, membersihkan hati dengan penuh kesadaran? Pernah? Pernah. Ya, nanti kalau belum pernah, nanti kita ada sesi tasyatul nafs. Atau mungkin khusus nanti di bulan Ramadan, ya, di tengah-tengah ibu jadwal rutin tilawah atau tadarus, boleh tuh satu kali kita undang ustaz kita untuk tazkiyatun nafs, ya, membersihkan hati, memaafkan, ya, termasuk hari ini nanti sepil-sepil tentang ilmunya, ya, kita korek-korek ini masalah ibu-ibu dikit-dikit aja, ya, rutin tazkiyatun nafs, menjadi pribadi yang pemaaf. Nah ini ya, apalagi mau bulan Ramadan, ya, biar kita bahagia kita harus memaafkan, hasilnya ya entar dulu, ya. Yang penting kan proses dulu, nanti memaafkannya entah seberapa persen, ya, apresiasi tetap, ya kan, ya. Kemudian menjadi pribadi yang fokus pada rasa sabar dan syukur, ya, pemaaf, sabar dan syukur. Kalau ini mah gak usah dengerin orang lain, maksud saya, ya Bu, ya. Kalau kata orang lain kita dikatain belum sabar, gak usah peduliin dulu. Emang yang tahu dia, yang tahu itu kita sama Allah. Ibu-ibu sudah berdoa kan atas ujian yang Allah berikan, sudah? Nah itu sabar. Ibu-ibu sudah curhat sama Allah kan? Itu sabar. Ternyata proses memaafkan kita cuma baru 20%. Boleh nggak seperti itu? Boleh saja. Kan kita nggak bisa dipaksain, Bu. Ngapain maksain? Kalau memang hati kita belum bisa. Yang penting sadari dulu, ya. Dan kita teruskan, kita asah 5 pilar tadi, 5 pilar spiritual kita hati-hati. Supaya apa? Supaya akhlak kita terhadap sesama itu tidak berdampak zalim. Itu yang kita waspadai, yang harus kita hati-hati. Kalau kita ngomong supaya nggak nyakitin orang, gimana caranya? Hati-hati itu, karena nanti kalau kita nggak mau hati-hati, jatuhnya dosa kan tetap dosa, ya kan? Walaupun kita kondisinya masih di jiwa lawamah, kalau kita nggak hati-hati kan tetap dosa masalahnya. Nah itulah kenapa kita mesti ngiket di pilar spiritual, supaya kalau kita salah kita cepat sadar, kemudian kita cepat istighfar, minta maaf sama Allah. Jangan sampai lisan kita ini sudah kemana-mana, dampaknya di luar itu udah kemana-mana, kitanya tetap baca mengumbar lisan kita yang membuat zalim orang. Nah ini tugas dari grup kelompok halaqah kita supaya bisa saling mengingatkan secara apa Bu? Secara baik, ya. Kalau diingetin nggak usah baper. Kalau memang itu benar, dipikirkan dulu, jangan langsung nyolot, ya. Itu ya. Pikirin dulu. Bu Haji Mus tadi ngomong apa ya? Pikirin dulu, jangan langsung, oh enggak kok Bu Haji. Nggak perlu begitu. Bu Haji Mus adalah teman hidup kita, ya. Yang konon ceritanya kita semua sudah berjanji akan masuk surga bersama-sama. Emang tega mau nyakitin? Nah, nanti kalau Bu Haji Mus ke surga duluan, kita nggak dipanggil gimana? Ya. Jadi sesama anggota grup, apalagi halaqah aswada ini Bu, tolong ya, kita sama-sama memberikan kasih sayang kita dengan penuh. Gak ada niat ingin menjatuhkan sesama, gak ada. Orang mau masuk surga bersama-sama kok menjatuhkan. Nah, kalau jatuhnya ke neraka gimana? Mau dibawa? Makanya mesti hati-hati ya. Itu ya, insya
insya Allah. Dengan kita berpasrah kepada Allah bersama-sama, bisa kita nanti ya menjaga saling menjaga hati kita. Kemudian berikutnya, zona beriman, misi hidup yang dekat dengan Allah. Kemudian membuat pergerakan sosial yang lebih luas lagi. Termasuk pergerakan sosial ini adalah halaqah syuhada yang kita cintai. Ini adalah gerakan sosial, Bu. Ya, jadi orang mau berbuat zalim di sekitaran sini, mau dekat masjid, ibu-ibunya pada ngaji, ya. Nah itu minimal itu, gitu. Nah itulah ya, insya Allah dengan kita menyadari kondisi kita, refleksi diri kita itu di zona mana, apakah kita masih di meta purba, apakah kita zona belajar, apakah kita zona bertumbuh atau zona beriman, itu kita sadari ya. Nah, ibu-ibu udah punya ya, udah punya jawabannya. Saya di zona mana udah punya ya masing-masing ya. Nah, ditulis itu, dicatat itu ya, supaya apa? Supaya nanti kita hidup itu enggak ngulangi lagi Ramadan, bertakwa lagi. Bertakwa itu yang kayak apa sih? Ya, akhirnya tiap hari ngaji tapi nggak ada perubahan. Ya, lisannya tetap kemana-mana, jarinya kemana-mana, jari kemana-mana. Enggak, maksudnya jadi apa? Lisan kita jadi kayak panah yang menyakiti orang, jari kita menjadi panah menyakiti orang. Naudzubillah ini dari ya, makanya itu kenal diri kita. Oke, sampai jam berapa? Nah, udah setengah. Nanti kalau saya nggak selesai nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, yang penting kita dapat ininya nanti. Nah, kemudian di pemaafan ya. Pemaafan itu yang seperti apa? Ya. Seseorang secara rasional menentukan bahwa ia diperlakukan tidak adil. Ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, berarti kita punya PR untuk memaafkan. Nggak harus sekarang ya. Maksudnya ini PR kita nih. Saya diperlakukan tidak adil. Itu satu, tulis ya. Nanti ditulis ibu-ibu. Supaya apa? Kalau ditulis itu kita tahu PR kita itu di sini gitu. Jadi nggak ruwet nih kepala kita, isinya ini disuruh ngomongin apa ya, pokoknya gitu deh gitu. Ya, di hari ini kita belajar supaya kita tahu masalah kita itu apa sebenarnya gitu ya. Kemudian yang kedua, mengabaikan atau melampiaskan dendam dan tanggapan sejenis ya. Apabila kita masih punya rasa dendam, benci, kecewa kepada seseorang, itu artinya kita punya PR ya. Karena yang masuk surga itu hanya orang-orang yang hatinya bersih. Makanya mumpung kita masih dikaruniai Allah nikmat, sehat, nikmat berpikir, makanya kita proses saja dulu ya Bu ya. Enggak apa-apa, nggak harus bisa memaafkan 100%, minimal kita udah berproses. Kalau qadarullah Allah nggak ngasih umur panjang pada kita, insya Allah surga untuk kita, amin ya. Belajar dari kisah itu Bu, yang membunuh 100 orang ya, itu kan dia belum tampak dia ahli ibadahnya, tapi cuma ukuran ke arah kebaikannya ya, supaya kita itu semangat. Ada cerita itu biar kita itu semangat memproses diri kita menuju kebaikan gitu ya, walaupun kita belum baik tapi kita proses gitu ya, sampai kita menjadi orang yang zona beriman gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah berusaha keras menanggapi pembuat kesalahan didasarkan belas kasih ya. Ketika orang berbuat dolim kepada kita, sebetulnya itu bukan dia itu sengaja pengen mendolimi kita Bu, tapi karena si orang itu tidak bisa menyelesaikan masalah emosinya, masalah kekecewaan yang lain-lainnya pada dirinya, sehingga dia itu keluarlah menyakiti orang lain. Nah, kalau ibu-ibu orang yang lebih sehat, merasa lebih sehat nih secara mental, secara imannya merasa lebih sehat, ketika melihat orang dolim kita kasihan banget ya, kok bisa dia mendolimin aku
aku, berarti dia dalam kondisi yang ruwet banget tuh hidupnya, sehingga dia mudah banget tuh mendolimi orang. Enak nggak kita berpikir seperti itu? Lebih enak ya. Kayaknya lebih enak kalau kita bisa berpikir seperti itu. Ya walaupun belum bisa nggak apa-apa. Ya, nanti belajar gitu ya. Jadi kita bisa memposisikan orang yang sukanya mengadu domba itu sebetulnya dia yang bermasalah, bukan kita. Kalau kita ngeh di situ, kita adanya kasih sayang. Walaupun kita didolimi, wah keren banget nih, kayak Rasulullah dia jadinya. Rasulullah itu diomelin sama orang yang suka disuapin, Rasulullah apa bu? Diem aja kan, tetap disuapin sampai Rasulullah meninggal. Baru orang itu tahu kalau dia ternyata Rasulullah. Tapi ada kalanya Rasulullah juga sebel banget sama orang. Ya, ibu pernah lihat film Ar-Salah tuh atau baca buku sirah ya? Itu ada kisahnya Rasulullah tuh sampai nggak mau ketemu sama orang itu. Sampai tuh namanya kok ya lupa, tadi udah tak ingat-ingat. Sama itu kan ketika dia belum hijrah, belum memeluk Islam, dia itu pernah membunuh apa itu paman ya, Wasi ya, namanya Wasi ya. Wasi itu setelah dia Muslim, kan Rasulullah nggak mau melihat dia bu, karena Rasulullah itu mungkin saking keterlaluannya si Wasi itu, karena kan dia membunuh Hamzah ya, Hamzah kemudian dirobek dadanya kan, diambil istrinya, itu kan udah keterlaluan banget. Sampai Rasulullah itu sebel banget. Sebelnya itu bukan karena nggak memaafkan, Rasulullah memaafkan, tapi Allah itu mungkin pengen ngasih tahu, ini namanya manusia. Rasulullah juga manusia kayak kita, masih punya kadang-kala juga kekesalan gitu ya, sampai nggak tega gitu melihat Wasi itu, nggak mau gitu, karena ingat pamannya Rasulullah diperlakukan seperti itu. Sampai segitunya gitu ya. Artinya apa? Artinya yang namanya memaafkan itu kadang-kala nggak bisa sempurna juga gitu loh bu. Beda dengan Allah. Kalau Allah maha pemaaf, seberapapun dosa kita, Allah masih mau menerima kita. Bahkan di Al-Quran sering Allah sampaikan, jangan berputus asa atas rahmatku. Itu kan hiburan yang luar biasa untuk kita manusia. Sedolim-dolimnya kita, Allah masih terima. Masya Allah ya. Nah, kemudian berikutnya ya, itu tadi berusaha keras menanggapi pembuat masalah itu dengan kasih sayang ya. Kemudian ibaratnya kita itu udah punya cita-cita memberikan kasih sayang yang lebih buat orang yang berbuat dolim, cita-cita. Walaupun belum sampai, kan udah punya niat dulu ya kan. Kalau belum sampai, kata Rasulullah, diistighfarin aja supaya penuh ya. Ya. Kemudian perbedaan pemaafan dan bukan pemaafan, nanti teman-teman ibu-ibu tolong itu aja ya, dibaca sendiri. Kemudian berikutnya tahapan pemaafan, ini kemarin sudah saya sampaikan di materi emosi ya. Emosi yang pertama, tahapan pemaafan adalah mengakui bahwa ada masalah perasaan atau psikologis dalam diri dengan orang ya. Kemudian menyadari, kita sadari itu umumnya ketika sedang marah ya, kita akan rentan melakukan generalisasi berlebihan terhadap orang tersebut ya. Padahal seperti pepatah nila setitik rusak susu sebelah gitu ya. Padahal teman kita itu baik banget, gara-gara kesalahan yang sedikit itu nggak kelihatan baiknya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah menerima semua kumpulan emosi yang tidak nyaman, kita hargai itu ya.
Kita emosinya apa aja kita apresiasi ya, kita sebutkan, kita akui, kemudian yang berikutnya mengalirkan, dan yang terakhir adalah memutuskan untuk memaafkan, gitu ya. Kemudian jenis pemaafan ini ada 3. Yang pertama, jangan lupa ibu-ibu ya, memaafkan diri sendiri. Kadang kita itu lupa melihat diri sendiri itu selalu ke orang lain. Lupa dengan di sini ada kita, ya, ada kita yang kemungkinan kita juga berbuat salah. Nah, maafin, ya, maafin diri kita. Kemudian yang berikutnya memaafkan orang lain, dan yang terakhir adalah meminta maaf jika kita sudah bisa. Makanya kalau yang namanya meminta maaf itu level iman tertinggi, ya. Level iman tertinggi adalah minta maaf. Luar biasa memang ya. Nah, baiklah, yuk kita berdoa bersama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana